Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Didin Syahidin selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen dan Organisasi yang telah memberikan kesempatan waktu untuk mempresentasikan hasil laporan sebuah penelitian budaya organisasi. Izin memperkenalkan terlebih dahulu, perkenalkan kami dari kelompok satu. Saya Najwa Nurul Ramadhani. Saya Naga Fira Azka. Saya Fajar Sodikin. Saya Krisna Joywahana. Saya Kesha Nabil Azhara. Oke, baik. Hari ini kami akan mempresentasikan sebuah rangkuman hasil penelitian budaya organisasi yang kami tuangkan dalam laporan berjudul Budaya Organisasi di Sipil Ramah Hidup Sejahtera. Baik, langsung saja untuk latar belakang. Setiap organisasi memiliki budaya kerja yang berbeda-beda, lalu budaya organisasi berpengaruh terhadap sikap karyawan, kepemimpinan, komunikasi, dan pencapaian tujuan. Lalu budaya yang baik dapat meningkatkan semangat kerja dan kinerja karyawan, dan budaya yang kurang sehat dapat menimbulkan konflik dan penurunan produktivitas. Lalu yang terakhir, penelitian ini dilakukan di SIPI Ramah Hidup Sejahtera untuk mengetahui budaya organisasi dan pengaruhnya terhadap karyawan. Selanjutnya untuk gambaran umum organisasi, Sipir Ramah Hidup Sejahtera merupakan perusahaan distributor customer food yang fokus menyediakan produk makanan dan kebutuhan rumah tangga yang aman dan berkualitas. Perusahaan ini telah bekerja sama dengan produsen terpercaya untuk menjaga mutu produk dalam operasionalnya. Perusahaan ini mengutamakan layanan distribusi cepat, tepat waktu, dan konsisten. Sipi Ramah Hidup Sejahtera berlokasi di Jalan Insinyur Haji Juanda, Rukan TFT nomor 18 D29, Kota Tasikmalaya, dan telah mendistribusikan berbagai merek ternama seperti Present Flag, Minyak Kita, Tropika, dan lainnya. Untuk hasil penelitiannya, itu yang pertama kami mengumpulkan data melalui questionnaire Google Form, lalu diberikan kepada karyawan CV Ramah Hidup Sejahtera yang jumlah respondennya sebanyak 22 orang. Lalu data responden itu meliputi jenis kelamin, usia, pendidikan, jabatan, dan juga lama bekerja. Dan penelitian ini mengkaji elemen budaya, pengaruh budaya terhadap karyawan, serta keberhasilan dan kegagalan perusahaan. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya organisasi di perusahaan tergolong kuat dan positif. Budaya kerja telah terinternalisasi dengan baik di seluruh tingkat jabatan seperti staff, supervisor, admin, dan lain sebagainya. Untuk hasil respondennya bisa dilihat sebagai berikut. Next. Oke, untuk analisis dan pembahasan, mayoritas dari 22 responden menunjukkan pandangan sangat positif terhadap budaya organisasi. Pertama, dari elemen budaya organisasi,
Nilai inti perusahaan dijelaskan dengan jelas dan dipahami hampir seluruh karyawan. Kegiatan kerja sehari-hari selaras dengan aturan perusahaan. Lingkungan kerja kondusif dan mendukung kerjasama tim. Dan atasan dianggap memberi teladan dan mempraktikkan budaya kerja yang baik. Yang kedua, dari pengaruh budaya terhadap kegagalan dan keberhasilan perusahaan. Pertama, budaya kerja dinilai mendorong keberhasilan pencapaian target distribusi dan penjualan dan juga tidak menjadi hambatan, namun prosedur internal berpengaruh pada kecepatan pelayanan dan pengiriman. Ketiga, ada pengaruh budaya pada perilaku karyawan, yaitu meningkatkan motivasi, semangat kerja, serta menjaga kualitas produk, mendorong kolaborasi, komunikasi terbuka, dan kenyamanan menyampaikan pendapat. Lalu, poin keempat yaitu langkah perubahan atau perbaikan budaya, yaitu perubahan sebaiknya dimulai dari pimpinan, lalu pelatihan dan sosialisasi rutin menjadi langkah perbaikan paling didukung, dan yang terakhir karyawan siap mengikuti perubahan budaya di masa depan. Oke, baik. Untuk kesimpulannya, Cipirama Hidup Sejahtera memiliki budaya organisasi yang solid, kondusif, dan berorientasi pada keberhasilan bisnis. Lalu berdasarkan 22 responden, karyawan memberikan penilaian sangat positif terhadap lingkungan kerja. Lalu nilai-nilai perusahaan dikomunikasikan dengan jelas dan diterapkan dalam aktivitas kerja sehari-hari. Lalu lingkungan kerja terasa nyaman dan mendukung kerjasama tim. Lalu peran atasan sangat penting sebagai teladan dalam menjaga profesionalisme dan etos kerja. Lalu budaya organisasi terbukti menjadi pendorong utama pencapaian target distribusi dan penjualan. Dan budaya yang kuat menciptakan lingkungan kerja positif dan mendukung tujuan strategis perusahaan. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.